Karena dari pemahaman sesat tadi juga, kelompok yang sesat tadi, ya sengaja Al-Fakir tidak menyebutkan nama kelompok karena kita diajarkan oleh Abu Ya Sayyid Ahmad untuk tidak menyebutkan nama kelompok-kelompok sesat di dalam kajian kita. Kata Abu Ya, la tusammihim, jangan disebutkan namanya, kata Abu Ya. Insya Allah yang hadir paham kalau yang hadir tidak paham, japri baik istilahnya. Japri, Ustadz, apa dia? Siapa kelompok sesat yang Ustadz bahas tadi? Metode kami yang kami dapatkan dari guru-guru kami, mereka tidak pernah sama sekali menyebutkan nama kelompok sesat di ceramah mereka, di kajian-kajian mereka. Jadi menyebutkan nama kelompok saja mereka tidak sebutkan, apalagi mengkafirkan, apalagi menyesatkan. Kalau mengkafirkan tidak pernah sama sekali, maka kita dilarang. Walaupun kata beliau lagi adu, apalagi ini bukan walaupun apalagi kalau lagi adu argumen dengan mereka, jangan sampai mengkafirkan mereka. Karena manhajuna laisa takfir. Manhajnya kita orang bukan mengkafirkan umat Nabi Muhammad SAW. Sesesat apapun dia, semelenceng apapun pemahamannya, kami tidak mengkafirkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengkafirkan kita, walaupun dia menyesatkan kita, walaupun dia membid'ahkan kita, kita tidak membid'ahkan, tidak menyesatkan, tidak mengkafirkan. Tapi kita jawab pemahaman sesatnya dengan argumen-argumen yang jelas, sanadnya yang nyambung ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita berbicara tentang kitab ini, Mafahim Yajibu an Tusahhah. Bahwasanya kitab ini dikarang oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani untuk meluruskan sebagian pemahaman yang sesat. Pemahaman yang sesat yang beliau hidup di dalam situasi keadaan pemahaman di tengah-tengah pemahaman sesat tersebut. Mungkin kita di sini tidak di Indonesia, tapi beliau tinggal di tengah-tengah pemahaman yang sesat. Pemahaman yang sesat atau terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Kebanyakan mereka itu tidak tahu, tidak bisa menghormati daripada Nabi besar Muhammad SAW. Makanya beliau kasih judulnya Mafahim. Apa itu mafahim? Pemahaman-pemahaman yajibu an tusahhah, yang harus diluruskan, kata beliau. Pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Jadi beliau melihat, beliau menyaksikan, beliau langsung berbaur dengan ulama-ulama yang mempunyai pemahaman sesat tadi, langsung berhadapan. Bahkan beliau tidak takut untuk adu argumen. Untuk adu argumen tidak takut Abu Ya Sayyid Muhammad. Beliau itu pernah menghadapi puluhan ulama dari pemahaman sesat tadi, beliau sendirian. Bayangkan, beliau sendirian menghadapi puluhan ulama dan semuanya terdiam, tidak bisa menjawab daripada argumen Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Abu Ya Sayyid Muhammad ini terkenal cerdasnya, luar biasa cerdasnya. Beliau itu ketika SMP, Thanawiyah, SMP bahasa kitanya, itu keluar dari sekolah. Kenapa keluar dari sekolah? Karena beliau merasa yang diajari di sekolah itu sudah beliau tahu semua. Jadi beliau keluar dari Thanawiyah, Madrasatul Falah. Lalu ada nama sekolah Al-Falah di mana, di Mekah sana. Keluar beliau. Kenapa keluar? Karena tahu kalau udah yang diajari sama guru. Keluar, akhirnya belajar dengan guru lain yang lebih alim, sehingga beliau bisa ngikut masuk ke Universitas Al-Azhar di Mesir dan mendapatkan gelar doktor termuda dari Saudi. Dari Saudi Arabia yang mendapatkan gelar doktor termuda, yaitu pertama kali adalah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Cerdas, luar biasa. Maka dari itu beliau tidak punya teman seumuran dengan beliau. Temannya itu teman ayahnya. Teman ayahnya. Karena tidak nyambung kalau ngomong sama yang seumuran. Harus ngomong sama yang lebih tinggi daripada otak beliau. Cerdas, luar biasa Abu Ya Sayyid Muhammad. Dari zaman ayahnya beliau sudah menghadapi situasi pemahaman sesat tadi. Ayahnya meninggal, Sayyid Alawi, terus beliau mujahadah
Bayangkan, cuman ada satu ulama, yang lain berbeda, bertentangan dengan dia. Jadi Abuya sendirian, Buya Said Muhammad itu sendirian di Mekah yang berani komentar. Banyak daripada habaib, ada daripada keluarga-keluarga yang pemahamannya ahlu sunnah wal jamaah, cuman tidak bisa untuk komentar dengan alasan-alasan tertentu, bukan penakut, bukan, punya alasan tertentu tidak bisa komentar. Abuya Said Muhammad, beliaulah satu orang, satu-satunya yang bisa meluruskan dengan jelas di depan ramai pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Jadi di muhadharahnya, di majelis ta'limnya, baik di acara TV, di rekaman radio, beliau ikut semua, beliau luruskan semua daripada pemahaman-pemahaman yang sesat tadi. Akhirnya wallahu alam, Al-Fakir kurang tahu tahun berapa kitab ini selesai beliau tulis. Semua pemahaman sesat tadi beliau kumpulkan dan beliau tuliskan atau beliau kumpulkan dalil-dalil untuk membantah daripada pemahaman-pemahaman yang sesat tadi. Jadilah kitab ini Mafahim Yajibu an Tusahhah, pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Beliau karang kitab ini, beliau kumpulkan, tidak langsung dicetak, tapi beliau kirim ke ulama-ulama dunia. Kata pengantar ulama memuji kitab ini. Jadi selesai beliau ngarang kitab ini, dikumpulkan sama beliau, tidak langsung dicetak. Beliau kirim, beliau sodorkan ke ulama-ulama dunia, ulama Mesir daripada guru-guru beliau, ulama Mekah guru beliau, ulama Maghrib Maroko, ulama Irak, dikirim semua sama beliau, ulama Syam, dan semua ulama dibaca sama ulama yang dikirim tadi. Semuanya memuji kitab Abuya ini. Bahkan ada beberapa ulama beliau minta maaf, kata beliau tidak bisa aku kirim. Ulama Yaman pun saat dikirim sama Abuya kitab ini untuk dikoreksi. Ini orang alim luar biasa tapi tidak pede, masih merasa masih takut kurang, akhirnya minta koreksi sama yang lain. Sampai di akhir Abuya minta maaf, kata Abuya, kami minta maaf kepada beberapa ulama yang tidak kami sebutkan. Kata pengantarnya di kitab ini, karena kalau kami sebutkan semua, kata Abuya, maka akan terlalu tebal kitab ini. Jadi bab pertama tentang akidah, karena dari pemahaman sesat tadi juga, kelompok yang sesat tadi, sengaja Al-Fakir tidak menyebutkan nama kelompok karena kita diajarkan oleh Abuya Said Ahmad untuk tidak menyebutkan nama kelompok-kelompok sesat di dalam kajian kita. Kata Abuya, la tusammihim, jangan disebutkan namanya, kata Abuya. Insya Allah yang hadir paham. Kalau yang hadir tidak paham, japri baik istilahnya. Japri, Ustaz, apa dia, siapa kelompok sesat yang Ustaz bahas tadi? Kalau yang tidak ngerti siapa kelompok itu, Ustaz jawab insyaAllah. Tapi kalau untuk kita, apalagi ada streaming, ada live, ada rekaman, nanti diupload di YouTube. Jadi kita diajarkan, itu manhajuna, metode kami yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Mereka tidak pernah sama sekali menyebutkan nama kelompok sesat di ceramah mereka, di kajian-kajian mereka. Tidak menyebutkan, karena itu adat Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kalau marah dengan kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang dari sahabat, Nabi tidak menyebutkan nama, Nabi tidak menyebutkan kabilah, Nabi tidak menyebutkan kelompok. Mabalu aqwam, itu yang selalu disebutkan sama Nabi di dalam hadis-hadis. Mabalu aqwam, kenapa, kata Nabi, ada orang yang suka begini, gitu. Kenapa ada kelompok yang pemikirannya begini? Itu yang selalu disebutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi menyebutkan nama kelompok saja mereka tidak sebutkan, apalagi mengkafirkan, apalagi menyesatkan. Kalau mengkafirkan tidak pernah sama sekali, maka kita dilarang. Walaupun kata beliau lagi adu, apalagi ini bukan walaupun, apalagi kalau lagi adu argumen dengan mereka, jangan sampai mengkafirkan mereka. Karena manhajuna laisa takfir. Manhajnya kita orang bukan mengkafirkan umat Nabi besar Muhammad SAW. Sesesat apapun dia, semelenceng apapun pemahamannya,
Ya, kami tidak mengkafirkan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia mengkafirkan kita, walaupun dia menyesatkan kita, walaupun dia membid'ahkan kita, kita tidak membid'ahkan, tidak menyesatkan, tidak mengkafirkan. Tapi kita jawab pemahaman sesatnya dengan argumen-argumen yang jelas, sanadnya yang nyambung ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mereka itu nyebut saja tidak nama kelompok-kelompok yang sesat di kajian mereka. Jadi mungkin ada yang bertanya, ngapa Ustaz tidak disebut ke sekalian dah? Karena memang itu bukan metode daripada yang kita dapati dari guru-guru kita.